Apa yang kita bahas kali ini adalah bahasan ringan, bukan permasalahan masyarakat dan masalah sosialnya. Namun kita akan membahas tentang perhewanan. Yang ternyata walau hewan secara ilmiah memang diciptakan memiliki alat-alat khusus di tubuhnya untuk melindungi diri dari predator, namun hal itu justru akan berubah fungsi menjadi mematikan jika alat alami mereka menyerang diri mereka sendiri. Dan inilah bagian peralatan tubuh hewan yang mengancam nyawa sendiri. Yang pertama, babi rusa. Babi rusa ditemukan di hutan Indonesia. Babi rusa adalah babi dengan masalah gigi, sama seperti semua babi yang memiliki gigi taring. Namun, taring babi rusa jantan mengalami pertumbuhan secara terus-menerus sepanjang hidupnya, bahkan sampai bagian atas. Gigi taring benar-benar yang membedakan mereka dari babi pada umumnya. Giginya tumbuh ke bawah dalam bentuk spiral dan terus tumbuh hingga menembus kulit mereka. Dari atas moncongnya tumbuh hingga mulai melengkung ke belakang sampai ke dahi mereka. Gigi taring unik ini dapat tumbuh hingga 17 inci yang pada akhirnya akan membunuh hewan itu sendiri, yaitu dengan cara merambat tengkorak mereka dan langsung ke otak mereka. Padahal fungsi sebenarnya adalah bahwa gigi mereka untuk melindungi mata selama musim kawin, yaitu ketika mereka bertarung habis-habisan dengan babi rusa lainnya. Kemudian yang kedua, rusa. Anda mungkin pernah mendengar cerita tentang seekor rusa jantan yang sangat bangga dengan tanduknya. Tetapi ia membenci kakinya yang kurus. Kemudian cerita berakhir dengan rusa terbunuh akibat dari tanduknya yang indah. Cerita sebenarnya terjadi yaitu rusa memiliki banyak tanduk yang luar biasa indah. Itu adalah fitur yang tidak hanya melindungi mereka tetapi juga membuat mereka sangat rentan. Tanduk yang semakin berat di kepala mereka membuat disorientasi dan mereka dapat terjebak di pohon atau dengan tanduk lain saat berkelahi. Dan dalam keadaan terjebak itulah sering terjadi seiring berjalannya waktu dan tanpa penolongan, maka waktu bisa membunuh mereka karena dehidrasi atau bisa juga oleh pemangsa. Jadi itulah mengapa rusa kadang-kadang sengaja mematahkan tanduknya sendiri. Kemudian yang ketiga, kuku kuda. Kuda dan keledai memiliki kuku-kuku yang sering dirawat oleh pemiliknya. Tetapi tahukah Anda bahwa kuku ini pada dasarnya seperti kuku kaki besar? Kuku itu akan terus tumbuh seperti paku dan jika mereka tidak dirawat oleh penjaga kuda. Tentu saja hal ini akan mengganggu kuda saat berjalan dan mengauskan tulang mereka sendiri, serta persendian, bahkan melukai kaki mereka dengan serius. Mereka juga dapat kehilangan keseimbangan saat berlari di alam liar, terutama saat mereka berada di area dengan permukaan berbatu yang kasar untuk dipijak. Kemudian yang keempat adalah lebah madu. Lebah madu adalah beberapa serangga yang paling pekerja keras di muka bumi. Mereka menjelajahi sepanjang hari dari bunga satu ke bunga yang lain untuk mengumpulkan nektar untuk bayi mereka yang ada di koloni. Sekaligus mereka memiliki tugas untuk mempertahankan sarang dari hewan serangga lainnya. Dan setiap kali madu bersikap defensif, mereka akan menyengat. Itulah sebabnya banyak orang yang takut pada mereka. Tetapi ketika mereka menyengat, sebenarnya adalah mereka lebih dirugikan daripada targetnya. Karena hal itu bisa membunuh mereka. Sebuah organ akan keluar saat mereka mencoba melepaskannya, yang akhirnya membunuh mereka sendiri. Meskipun sengatan itu sangat jahat, tetapi mereka hanya mencoba untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Kemudian yang kelima ada kura-kura. Kura-kura membawa rumah mereka di punggung untuk melindungi mereka dari predator. Apakah Anda tahu bahwa satu celah di cangkang mereka dapat membunuh mereka?
Karena cangkang mereka tidak seperti kepiting yang dapat mereka ubah kapanpun. Mereka perlu membunuh organ mereka yang ada di dalam cangkangnya. Dan jika retakan tidak dirawat dengan benar, hal itu dapat menyebabkan terinfeksi dan membunuh hewan malang tersebut. Alasan lain adalah karena mereka kurang membuat mobilitas. Pergerakan mereka yang sangat terbatas jika mereka terbalik. Hal itu akan seperti hukuman mati bagi mereka. Mereka dapat berguling sendiri dan mereka secara naluriah menyadari bahaya membalikkan badan. Kemudian yang keenam ada laba-laba. Di Afrika beberapa laba-laba memakan pasangannya sendiri, seperti janda hitam, sementara yang lain mengorbankan diri untuk keturunan. Laba-laba sosial Afrika betina dewasa dari spesies ini, mereka tidak seperti laba-laba yang lain yang ditangkap. Laba-laba induk dan memakan banyak mangsa sebelum melahirkan bayinya. Setelah kelahiran bayi mereka memuntahkan makanan cair dengan enzim khusus untuk memberi makan tukik. Tetapi bahkan dalam kematian mereka tetap merawat anak-anak mereka dengan mempersembahkan diri mereka sendiri sebagai makanan para bayi tersebut. Bayi mereka memakan tubuh mereka dan bukan hanya ibu mereka. Laba-laba lain juga merawat anak-anak tersebut. Bahkan walaupun bukan bayi mereka sendiri. Laba-laba betina perawan muda merawat keponakan mereka seperti yang dilakukan ibu mereka dengan memberi makan makanan cair. Laba-laba kemudian dengan membiarkan mereka memakan tubuh mereka juga. Kemudian yang ketujuh ada ikan pari. Ikan pari dilahirkan secara alami dengan menutup senjata mematikan yang berada di bagian ekor. Yang mana senjata itu baru terlihat jelas muncul saat setelah kelahiran mereka. Yang sebagian besar senjata itu tertutup penyekat dan bahkan penutup itu bisa lepas sebelum kelahiran. Dan hal itu dapat melukai ibu mereka secara internal dan berpotensi untuk membunuh mereka. Hal yang sama juga dapat melukai saudara kandung mereka. Jadi bayi ikan pari dapat membunuh yang ada di dekat mereka tanpa mereka sadari. Kemudian kedelapan adalah bulu domba. Bulu domba yang tumbuh terlalu lebat berpotensi besar menjadi bahaya bagi mereka sendiri. Beberapa spesies domba memang terlahir dengan tanduk, namun beberapa spesies yang lain terlahir dengan bulu yang lebat. Lapisan wool dapat mencekik mereka jika wool tidak dicukur tepat waktu. Wool yang pada akhirnya akan menghambat pergerakan mereka sendiri. Dan tidak bisa bergerak berarti tidak bisa meraih makanan atau minuman. Wool sendiri berfungsi melindungi domba dari panas, namun jika wool terlalu banyak, maka hal ini justru memanggang tubuh mereka. Wool yang tumbuh terlalu banyak bisa menjadi tempat piknik bagi parasit seperti kutu tungau dan belatung yang dapat menyebabkan domba mengalami serangan lalat. Hal ini berpotensi membunuh domba secara perlahan dan menyakitkan. Kemudian yang kesembilan ada ular. Jika kalian pernah melihat simbol kuno yang berasal dari tahun 5000 sebelum Masehi yang menggambarkan ada seekor ular memakan dirinya sendiri. Hal itu bukan simbol ular, namun kenyataan yang memang terjadi. Ular dapat memakan dirinya sendiri meskipun jarang terjadi. Tidak diketahui alasan kenapa ular melakukan ini, tetapi para ahli menyimpulkan bahwa karena stres akibat suhu yang terlalu panas dan juga kelaparan palsu. Tubuh ular yang panjang kemungkinan membuat mereka bingung dan menganggap diri mereka sendiri sebagai makanan dan mulai melahap diri mereka. Bayangkan jika kita melihat hewan peliharaan kita makan diri mereka sendiri. Tentu saja hal itu adalah hal yang sangat mengerikan. Kemudian ke-10 ada kutu daun. Kutu daun adalah beberapa serangga paling unik. Di luar sana mereka mengkloning diri mereka sendiri dan mereka dilahirkan dalam keadaan hamil sehingga mereka tidak perlu kawin. Anak-anak mereka lahir dengan masuk akal untuk melindungi satu sama lain tanpa pamrih. Mereka hidup dalam koloni pohon bercangkang keras. Jadi pemangsa menggigit bagian luar rumah mereka. Bayi-bayi kutu daun membantu memperbaiki rumah mereka sambil perlahan melelehkan diri mereka sendiri. Mereka melepaskan cairan berlemak yang membantu menutupi lubang seperti tambal sulam yang sempurna.
sambil kehilangan nyawa mereka. Kemudian ke-11, ada semut kamikaze. Semut kamikaze adalah beberapa serangga yang paling pekerja keras dan tidak mementingkan diri sendiri. Di kerajaan hewan, semut ini unik ketika datang untuk mempertahankan koloni. Mereka ditemukan di seluruh Asia Tenggara yang dikenal sebagai ledakan baskolo atau semut kamikaze. Setiap kali mereka merasa terancam atau diserang oleh serangga lain, mereka dapat mengubah tubuh mereka menjadi granat kecil yang meledak dan melepaskan cairan lengket yang nantinya akan menghentikan predator untuk memasuki koloni mereka, yaitu dengan mengeluarkan bau yang menyengat. Hal ini menunjukkan kepada semut lain tentang potensi ancaman dari predator. Bahkan ada beberapa rayap yang melakukan pengorbanan yang sama untuk koloninya. Tetapi semut ini relatif sangat baru ditemukan, sehingga tidak banyak yang diketahui tentangnya. Jadi, apa yang kalian punya untuk pertahanan kalian dalam menghadapi kerasnya hidup ini? Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.